Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Jadi, hari ini kita akan mewawancari 3 narasumber terkait wawasan kebangsaan dan bela negara, beserta satu isu yang lagi hangat-hangatnya diberitakan di media. Nah, apakah itu? Baiklah, mari kita simak pendapat narasumber kita terkait tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan itu merupakan suatu cara pandang terhadap suatu negara. Wawasan kebangsaan itu seperti bagaimana pemahaman seseorang warga negara terhadap bangsanya atau negaranya sendiri. Wawasan kebangsaan menurut saya itu adalah sadar diri bahwa kita sebagai warga negara memiliki wawasan tentang kebangsaan kita, bagaimana ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila, bagaimana kebinekaan ikaan. Wawasan kebangsaan itu merupakan konsep yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain dalam membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang saya tahu dari bela negara itu bagaimana seorang warga negara rela berkorban untuk memenuhi tugas negara. Bela negara itu merupakan sikap dan perilaku untuk menjaga keutuhan negara. Sebagai seorang guru, bentuk bela negaranya yang pertama menanamkan rasa cinta tanah air kepada siswa-siswa dengan cara apa? Dengan hal-hal paling kecil, yaitu mencintai buku, mencintai pelajarannya, mencintai profesinya sebagai siswa, bagaimana dalam dirinya dalam belajar. Nah, Misalnya pergi kerja tepat waktu dan menggunakan APD sesuai SOP saat memberikan pelayanan terhadap pasien. Nah, itulah tadi pendapat para narasumber. Selanjutnya, mari kita lihat pandangan para narasumber mengenai keterkaitan isu yang tengah diberitakan dengan bela negara. Iya, saat ini masih mengikuti. Ya tahu sih, karena kan sudah tersebar di berbagai media kan. ya kasus itu kan sebenarnya kasus yang tidak bermoral ya maksud saya, karena seharusnya aparatur sipil kan dia harusnya melindungi, tugas yang seharusnya melindungi negara, justru yang ia lakukan adalah kebalikannya, justru ia membunuh istrinya sendiri. Kasus yang melibatkan anggota Polri ini itu sangat menarik sebenarnya kasusnya, karena yang terlibat adalah aparatur negara yang dimana mereka itu seharusnya memberikan contoh yang baik dan lebih bertanggung jawab sebenarnya. Jadi dengan adanya kasus ini masyarakat lebih kurang percaya terhadap aparatur negara seperti itu. Kalau masalah penyelesaiannya kan kemarin yang artinya sudah tersangka yang Irjen itu, ya saya rasa sih kinerja Polri di sini sudah bagus karena sudah mendalami kasusnya, sudah menangkap. Ya tinggal motifnya saja ini yang harus ditahu, apa motifnya. Terus harusnya sih diberikan hukuman setimpal, jangan sampai karena ada punya pangkat yang tinggi, jabatan yang baik, nanti hukumnya berat sebelah. Menurut saya, kasus-kasus seperti ini harus diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia dan transparansi terhadap keseluruhan masyarakat agar menjadi efek jerah. Harus ada pemberian apa istilahnya, acara pemberian moral, etika, penanaman moral, etika dari dalam, bagusnya sejak dini. Nah, itu yang harus terus berlanjut agar sampai ketika dia dewasa nanti tidak akan melakukan hal-hal yang tidak bermoral seperti itu. Mungkin kita lebih cermat lagi ya menanggapi berita-berita itu. Harusnya sebenarnya ambil sisi positifnya lah.
seperti hal ini, berita ini, antara pembunuhan ini kita ambil sisi positifnya kalau kita harus lebih hati-hati begitu dan lebih cermat dalam melakukan sesuatu seperti itu. Ya, sebaiknya ketika kita sudah menjadi aparatur sipil negara yang orang-orang terpilih, baiknya kita selalu memberikan contoh-contoh yang positif, harus menjunjung tinggi tanggung jawab, melakukan tupoksi sebagaimana mestinya, karena sebagai aparatur sipil negara, maka hal yang wajib kita lakukan adalah memberikan yang terbaik untuk negara kita. Pesan saya untuk aparatur negara atau yang akan menjadi calon aparatur negara itu kan seperti kita ketahui bahwa aparatur negara itu merupakan contoh yang teladan di masyarakat. Nah, harusnya dia lebih memberikan contoh yang positif, berperilaku yang baik ke depannya agar supaya ASN yang akan datang lagi, yang penerusnya ya lebih bertanggung jawab lagi dan lebih mempunyai sikap yang baik begitu. Nah, baru saja kita saksikan wawancara dari 4 orang narasumber dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Pemahaman keempat narasumber ternyata hampir sama. Secara garis besar, narasumber telah memahami bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang dan pemahaman bangsa Indonesia terhadap negara Indonesia itu sendiri untuk persatuan dan kesatuan Indonesia. Sedangkan bela negara adalah rasa cinta bangsa Indonesia terhadap negara melalui sikap dan perilaku rela berkorban demi keutuhan negara Indonesia. Beralih ke kasus Brigadir J yang sangat erat kaitannya dengan bela negara. Diketahui bahwa bela negara adalah keikutsertaan dalam pertahanan negara yang meliputi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Wujud pembelaan terhadap negara berupa hak dan kewajiban, diantaranya melalui pengabdian sesuai profesi, di mana kasus Brigadir J ini merupakan contoh penyimpangan hukum dari pengabdian seorang aparatur negara. Tersangka yang merupakan Inspektur Jenderal Polisi diduga melakukan rekayasa terhadap penyelidikan sehingga dinilai tidak profesional. Seharusnya, dengan peran aparatur sipil negara dalam bidang hukum dapat menjaga nama baik Polri sebagai penegak hukum. Hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan warga terhadap aparatur sipil negara dan secara khusus kepada jajaran Polri, serta menimbulkan citra buruk aparatur sipil negara di mata masyarakat. Berdasarkan pendapat para narasumber, kasus Brigadir J diharapkan diselesaikan sesuai hukum yang berlaku dengan transparansi, serta dapat memberikan hukuman dan efek jera yang setimpal dan tidak berat sebelah. Sebagai aparatur sipil negara dan calon aparatur sipil negara, di mana masyarakat telah menaruh harapan kepada kita semua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional secara profesional, dapat melayani dan menjadi teladan bagi masyarakat luas, sehingga diharapkan dapat bertanggung jawab, demokratis, bermoral tinggi, dan membekali diri dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta selalu memberikan pelayanan terbaik.